Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini anak-anak tetap semangat ya. Hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Berikut KD yang akan kita pelajari pada materi hari ini. KD Bahasa Indonesia yaitu KD 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. KD 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Dan KD IPA yaitu KD 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran materi hari ini diharapkan anak-anak mampu 1. Menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. 2. Mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 3. Mampu menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Anak-anak, berikut ada gambar. Dia bernama Siti. Siti berkata, "Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama-sama." Anak-anak, berikut keunikan dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, kita bisa lihat di situ ada simbol. Nah, namanya itu simbol Tugu Yogyakarta. Yang kedua, ada yang namanya candi. Namanya adalah Candi Prambanan. Itu merupakan tempat wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, di daerah istimewa Yogyakarta terkenal dengan nama upacara adatnya, yaitu Grebeg Mulut. Nah, di situ anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Dan transportasi yang paling khas dari daerah istimewa Yogyakarta itu adalah andong. Nah, transportasinya itu ya nak ya. Dia menggunakan hewan kuda sebagai alat transportasinya. Perlu anak-anak ketahui bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah di tempat tinggalmu? Nah, anak-anak bisa tuliskan keunikan daerah tempat tinggal kalian di dalam buku tugas kalian ya. Keunikan yang kamu tulis itu dapat berupa keunikan fisik. Misalkan di daerah kalian ada keunikan khas seperti sungai, gunung, sawah, ataupun bentuk rumah. Dan anak-anak juga dapat menuliskan keunikan di daerah tempat tinggalmu seperti sosial budaya. Contohnya adat istiadat, bisa seni, maupun bahasa yang digunakan. Tentunya semua keunikan yang kita miliki pasti berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tidak ada yang sama. Itulah mengapa setiap daerah pasti memiliki keunikan ataupun ciri khas tersendiri. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Bisa anak lihat seperti gambar yang ibu tampilkan. Candi Prambanan terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta bahkan sampai sekarang. Nah, bagaimana isi cerita tersebut? Anak-anak pasti ingin tahu kan? Yuk kita simak bersama cerita asal-usul Candi Prambanan. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pangging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat.
Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku akan berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada si Sumi, dayang kepercayaannya. Bik Sumi mempunyai ide untuk meninggalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Nah, itulah anak-anak cerita asal-usul terjadinya Candi Prambanan. Itulah ya nak contoh asal-usul Candi Prambanan, dan cerita tersebut termasuk salah satu cerita fiksi dalam bahasa Indonesia. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat apa itu cerita fiksi? Ya, cerita fiksi atau rekaan artinya rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, yang penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca hanya sebagai sarana hiburan. Jadi, cerita fiksi itu belum tentu terjadi kebenarannya. Nah, sekarang coba Ana sebutkan tokoh utama pada cerita Roro Jonggrang. Pasti tahu kan ya? Tokoh utamanya adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso karena mereka yang sering dibicarakan di dalam cerita tersebut. Sedangkan untuk tokoh tambahan pada cerita Roro Jonggrang tersebut antara lain Bik Sumbi, para dayang, dan jin. Nah, anak-anak tentunya masih ingat ya untuk membedakan tokoh utama dan tokoh tambahan. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar tersebut. Ingatkah kamu tentang Gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar tersebut sudah melakukan Gaya? Masih ada yang ingat? Ayo, jelaskan. Dari gambar berikut, kita bisa mengetahui bahwa gambar yang sebelah kiri sedang mendorong benda dan gambar sebelah kanan sedang menarik benda. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa gaya itu adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak.
Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat melakukan percobaan pada berikut ya. Ada percobaan 1, yaitu menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatannya: 1. Siapkan sebuah bola sepak. 2. Lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. 3. Letakkan bola di lantai. 4. Tendang bola ke arah temanmu. 5. Minta temanmu menghentikan gerakan bola tersebut. Percobaan kedua yaitu menarik mobil mainan. Langkah kegiatannya: 1. Siapkan sebuah mobil mainan. 2. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. 3. Tarik mobil mainan perlahan, lalu lama semakin cepat. 4. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Dari dua percobaan tadi, anak-anak bisa menyimpulkan bahwa 1. Suatu benda akan dapat bergerak apabila ada gaya yang bekerja. 2. Benda yang bergerak juga dapat menjadi diam apabila dikenai oleh gaya. Dengan demikian, gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat memengaruhi benda dia menjadi bergerak. 2. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lambat. Dan 4. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Demikianlah pembelajaran materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak bisa memahaminya. Jangan lupa untuk tetap terus belajar. Jangan malas membaca ya nak ya. Dan Ibu berpesan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah virus corona. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.